Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan dan anugerah yang jikalau kita hendak menghitung nikmat Allah, maka sungguh hitungan angka manusia, hitungan matematis manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyaknya dan begitu besarnya. Dan kenikmatan yang paling pertama dan utama dalam kehidupan kita yaitu hidayah keimanan, yang dimana hidayah keimanan itu menjadi lentera penerang dalam hati kita yang membimbing jiwa pikiran kita agar senantiasa ada dalam jalan kebenaran, senantiasa ada dalam jalan keimanan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan kemerdekaan, yang dimana kemerdekaan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang kita rasakan. Jikalau kita melihat lembaran sejarah bagaimana negara kita tercinta Indonesia sudah mengalami sebuah penjajahan yang begitu lamanya, maka ketika hadir sebuah harapan kemerdekaan, maka di sana ada sebuah euforia kebahagiaan, di sana ada sebuah cahaya kebahagiaan yang menerangi setiap rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan itu ada dan lahir dalam kehidupan kita, maka patutlah kita pertanyakan, sudahkah kita merasakan kebenaran, merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, dalam ranah yang paling dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita benar-benar memerdekakan hati kita dari perbudakan hawa nafsu, yang dimana manusia akan senantiasa digoda oleh setan,
bagaimana manusia akan digiring agar tergelincir dalam jebakan-jebakan dunia, agar tergiring dalam jebakan-jebakan hawa nafsu. Oleh karena itu, ketauhidan merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika seorang manusia mendapatkan, Allah anugerahkan dalam kehidupannya dunia, dibukakannya pintu dunia, atau memperoleh sebuah jabatan yang tinggi, jabatan yang diagung-agungkan, atau mempunyai sebuah pengaruh sosial dan lain sebagainya. Tetapi ketika hatinya jauh dari Allah, tapi ketika hatinya tidak tunduk ke dalam perintah-perintah Allah, apakah itu bisa dikatakan sebagai seorang yang merdeka? Maka pada sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, ta'isa abdu dinari wa dirham wa abdul khamisa in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Sungguh celakalah mereka yang tidak merdeka, mereka yang diperbudak oleh dinar dan dirham. Sebuah analogi untuk manusia yang diperbudak dengan dunia, yang dimana ketika Allah berikan dunia, dia ridho, dia ikhlas, dia merasa ada dalam rahmat Allah. Tetapi sebaliknya, ketika dihimpit dunia, diuji dengan sesuatu yang pahit, dia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah indikator dari masih diperbudaknya diri kita oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah rasa bahagia ketika kita mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, popularitas ataupun yang lainnya, tetapi hati kita merasa sedih ketika dunia luput dari tangan kita. Ketika sesuatu yang kita ambisikan kita tidak dapatkan walaupun kita terus berdoa, maka itu salah satu indikator dalam hati kita Allah masih kita kesampingkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir kita dalam firman-Nya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu. Maka sungguh, bagaimanakah pendapatmu terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi hawa nafsunya diikutin, mengikuti kenikmatan yang datang dari hawa nafsu. Maka sungguh ketika kita merasakan manisnya hawa nafsu, ketika kita merasakan manisnya dosa, ketika kita merasakan lezatnya hawa nafsu, maka sungguh di sanalah Allah memberikan sebuah teguran. Ketika sholat kita begitu hampa, ketika sujud kita begitu tak berarti, ketika kita beribadah kepada Allah hanya sebatas gerakan kering anggota badan saja, kita jauh dari kehusuan, kita jauh dari kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rasa manis itu sudah kita letakkan dalam sesuatu yang Allah tidak ridhoi, dalam dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bagaimana kita mendapat sebuah gambaran tentang kemerdekaan dari sahabat Rasulullah yang berpenampilan begitu sederhana, jauh sekali dari pencitraan dunia, jauh sekali dari pencitraan diri dan lain sebagainya. Tetapi dari penampilan sederhana itu terdapat sebuah kobaran api keimanan yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Rabi bin Amir. Diceritakan dalam sebuah pertempuran Qadisiyah antara kaum muslimin dengan kaum Persia. Sebelum pertempuran terjadi, maka sungguh ada sebuah percakapan yang begitu menarik. Percakapan dari sebuah jawaban Rabi bin Amir yang melegenda dan memberikan sebuah gambaran bagaimana kualitas keimanan seorang mukmin menggetarkan jiwa musuh-musuh Allah, walaupun dari jumlahnya
begitu banyak, luar biasa. Rustum adalah panglima besar dari Persia yang diutus untuk perundingan tersebut. Beliau bertanya kepada Robi bin Amir, "Untuk apa kalian datang ke negeri kami? Untuk apa kalian ingin menyerang negeri kami? Sungguh kami tidak melakukan sesuatu apapun." Maka ada sebuah jawaban yang begitu indah dan melegenda. "Allahu in ba'athana linukhrija may yasha min ibadil ibadi ila ibadatillahi wa min dhaiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyani ila adlil Islam." Sungguh kami datang ke negerimu adalah kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kami mengeluarkan siapapun yang Allah kehendaki dari peribadatan min ibadatil ibadi, dari peribadatan kepada manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju kabar gembira kenikmatan negeri akhirat, dari kezaliman menuju keadilan Islam. Inilah sebuah gambaran yang sungguh luar biasa, bagaimana keadilan Islam memberikan sebuah rahmat bagi semesta alam. Bagaimana di negeri ujung sebuah Romawi yang salah satu negara adidaya, ternyata rakyatnya, masyarakatnya menginginkan agar Islam masuk ke negerinya. Untuk apa? Karena mereka ingin terlepas dari kezaliman. Mereka merindukan cerita-cerita kasih sayang, keindahan dan kebahagiaan ketika Islam datang. Maka sungguh Islam datang di suatu tempat pasti akan memberikan sebuah kedamaian, ketenangan dan keadilan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka sungguh lafaz ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, sebuah diksi kata yang begitu ringkas yang senantiasa kita ucapkan dalam sholat kita. Tetapi ternyata dengan ungkapan itu, dengan diksi kata itu, Allah membukakan pintu ampunan, Allah membukakan pintu surga yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka sungguh siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka sungguh akan masuk surga. Maka sungguh hidayah ini merupakan sebuah anugerah yang besar yang Allah berikan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan ucapan tauhid, ucapan syahadat la ilaha illallah itu diucapkan oleh paman Nabi Abu Thalib yang membela Nabi, yang membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sayang di akhir hayatnya begitu berat, Allah tidak memberikan hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah memberikan sebuah pesan yang begitu halus kepada sang paman. Ya amikul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku tercinta, ucapkanlah di akhir hayatmu la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Aku akan membelamu dengan ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh hidayah keimanan ini merupakan sebuah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita
keluarga kita, keturunan kita, agar kita senantiasa istiqomah dalam keimanan, agar setiap ayunan langkah kaki kita, setiap hembusan napas kita, semua kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang khatib bisa sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan untuk kita bersama, agar kita senantiasa mengupgrade keimanan kita setiap waktu, setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aqimus shalah.